Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Waalaikumsalam malam. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai presentasi mengenai tugas kelompok praktikum SSD. Yang pertama mengenai eksplorasi data. Kami beranggotakan dari kelompok 7 SSD beranggotakan saya sendiri Asad Auyi, ada Deva Anjani Khoyunafsyah, raise hand Deva. Oke, ada Alfia BR Ginting, ada juga Tria Yunani, dan Priska Silvia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tahap-tahap eksplorasi data dengan data yang telah disediakan, yaitu data host price. Ada install package, memanggil package library, import data, memeriksa gambaran umum data, menangani missing value, memeriksa sebaran data, dan juga memeriksa korelasi peubahnya. Nah, untuk bagian yang install package, memanggil package library, import data akan disampaikan oleh Deva. Kepada Deva, dipersilakan. Oke, langkah yang pertama yaitu kita akan menginstal package. Nah, jadi di sini terdapat 3 package yang akan digunakan pada modul eksplorasi data ini. Setelah package tersebut diinstal, kemudian kita memanggil library dari package yang telah diinstal tersebut. Jadi kalau misalnya kita memang belum punya package tersebut, kita harus install dulu di sini. Setelah diinstal, baru kita panggil library-nya. Nah, apa sih tujuan memanggil library tersebut? Tujuannya itu biar kita bisa mengakses fungsi-fungsi tambahan tersebut. Nah, setelah itu lanjut kita mengimport data. Di sini file data yang digunakan itu .csv. Nah, kemudian di sini menggunakan string as factors. Nah, string as factors ini merupakan argumen yang biasanya digunakan dalam fungsi-fungsi yang membaca atau memuat data dalam R seperti read.csv. Nah, di sini string as factor sama dengan true. Nah, ini artinya kolom karakter akan secara otomatis diubah menjadi faktor. Nah, selain itu, di sini juga kita menggunakan fungsi glimpse. Fungsi glimpse ini digunakan untuk memberikan tampilan singkat dari struktur data. Di sini outputnya bisa kita lihat terdapat 1460 baris dan 81 kolom. Oke, selanjutnya yaitu memeriksa gambaran umum data yang akan dijelaskan oleh Alfia. Kepada Alfia, dipersilakan. Oke, di sini kita akan memeriksa gambaran umum data. Pertama, kita akan menggunakan di mana fungsi ini digunakan untuk membuat sebuah plot yang memberikan gambaran umum tentang data yang kita olah. Nah, di sini terdapat plot di mana discrete columns-nya 53,1%, kemudian continuous column-nya 46,9%, all missing columns itu 0,0%, complete rows itu 0,0%, dan yang terakhir missing observation itu 5,9%. Kemudian di sini juga ada fungsi skim and cards digunakan untuk memberikan ringkasan data tanpa membuat grafik. Jadi ini termasuk informasi seperti nama data, jumlah baris dan kolom, tipe data, jumlah missing value, dan beberapa statistik deskriptif untuk variabel numerik. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa data yang dianalisis memiliki 1460 baris dan 81 kolom. Dan jenis kolomnya terbagi menjadi faktor dan numerik. Ada beberapa kolom dengan missing value dan 5 diantaranya memiliki banyak missing value, yaitu kolom array, fireplace queue, pool QC, fence, dan yang terakhir itu picture. Oke, selanjutnya yaitu menangani
mengenai missing value yang akan dilakukan oleh Deva. Deva dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah menangani missing value. Nah, missing value itu apa sih? Missing value itu adalah nilai yang tidak ada atau tidak terdefinisi dalam sebuah dataset. Di sini, kita akan menangani kasus missing value dengan dua cara, yaitu yang pertama mereplace missing value pada kolom-kolom yang memiliki banyak sekali missing value di atas 500. Yang kedua, menghapus baris-baris yang mengandung missing value pada kolom-kolom yang memiliki sedikit missing value atau di bawah 500. Nah, berikut ini adalah sintaks untuk melakukan replace missing value, khususnya jika datanya berupa faktor atau string. Kemudian, etna.omit digunakan untuk menghapus semua baris yang mengandung missing value. Nah, di sini ini merupakan sintaksnya. Nah, pada baris ini nih untuk menyimpan data dari data underscore house tanpa kolom it ke dalam data underscore house 1. Kemudian untuk bagian yang ini itu menghapus kolom it dari data set menggunakan fungsi select dari package. Lalu di sini kita akan mengubah nilai NA dalam kolom LI menjadi nilai UKN menggunakan fungsi fct underscore explicit underscore NA dari package for cats. Nah, lalu untuk ke fireplace queue, lalu ke pulkisi, fans, sampai miss feature itu juga dilakukan hal yang sama. Jadi mengubah nilai NA dalam kolom variabel-variabel tersebut menjadi nilai UKN menggunakan fungsi fct underscore explicit underscore NA dari package for cats. Nah, kemudian baris ini yaitu na.omit seperti yang tadi telah dijelaskan, itu digunakan untuk menghapus baris yang memiliki nilai missing atau NA dari dataset menggunakan fungsi na.omit tersebut. Nah, kemudian kita akan lihat kembali nih data yang sudah kita tangani missing value-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, tadi jumlah discrete columns-nya ini awalnya 53,1%, setelah ditangani missing value-nya menjadi 53,8%. Continuous column-nya dari 46,9% jadi 46,2%. Terus all missing columns-nya 0,0%, terus complete rows-nya yang tadinya 0,0% itu menjadi 100%. Dan missing observations-nya yang tadinya 5,9% itu sudah menjadi 0,0%. Nah, terus kita memeriksa bentuk data lagi yang setelah ditangani missing value-nya menggunakan scheme underscore without underscore charts seperti yang tadi telah dijelaskan pada langkah memeriksa gambaran umum data. Jadi di sini kita dapat melihat nih data summary-nya. Setelah ditangani missing value-nya, jumlah barisnya menjadi 1094 dan kolomnya menjadi 80. Untuk tipe kolomnya tetap faktor dan numerik. Nah, terus di sini missing value-nya udah nggak ada semua. Oke, lalu setelah dilihat kembali nih, ternyata ada kolom yang hanya memiliki satu kategori saja, yaitu kolom utilities, sehingga kita perlu menghapusnya. Nah, untuk menghapus kolom utilities tersebut, kita menggunakan sintaks berikut ini. Selanjutnya, yaitu memeriksa sebaran data. Memeriksa sebaran data, di sini ada eksplorasi data,
Visualisasi menggunakan plot histogram dengan kode yang telah tertera, plot histogram dengan data yang diambil yaitu data house yang telah kita pakai dari tadi dengan GOM histogram args yang artinya digunakan untuk menyediakan argumen tambahan kepada fungsi GOM underscore histogram dari ggplot2. Dalam hal ini berfungsi untuk mengisi warna fill diatur sebagai still blue. Seperti yang telah divisualisasikan, fillnya warnanya still blue. Dan juga ada ggdem yang maksudnya menentukan tema. Di sini menggunakan tema hitam putih atau dem underscore bw atau black and white. Jadi secara keseluruhan, kode tersebut memplot matriks histogram dari data house 1 dengan penyesuaian warna dan tema tertentu. Setelah itu ada pesan start underscore bin, using bins sama dengan 30, pick better value with bin width muncul dalam konteks penggunaan fungsi start bin pada grafik histogram, yang artinya pengguna bahwa fungsi start bin digunakan dengan pembagian data menjadi 30 bins kotak secara default. Namun, ada saran untuk memilih nilai yang lebih baik menggunakan bin width. Jadi pesan tersebut menyarankan untuk mempertimbangkan tidak hanya menggunakan jumlah bins kotak tetap, tetapi mungkin lebih baik menentukan lebar bins agar representasi distribusi datanya lebih sesuai atau informatif. Dan di sini mungkin kita bisa lihat dari histogram yang pertama, yaitu dengan scheme variable bs mtvin sf1, di mana value-nya 0 dengan frekuensi yang paling banyak itu dinilai ke 0 itu tersebut dengan frekuensi 400, hampir ke 400. Nah, untuk histogram-histogram yang lain mungkin bisa dilihat lagi. Nah, ada visualisasi data berbentuk plotter. Di mana itu ada plot underscore bar dengan data yang dipakai yaitu data host 1, seperti yang dijelaskan tema dari visualisasi tersebut. Tema yang dipakai juga tema bn white dem underscore bw dengan jumlah baris sama dengan 1. Mungkin kita ambil dari histogram maksudnya bar plot yang pertama yaitu ms zoning, di mana scheme variabelnya itu ms zoning dengan top count-nya itu ada rl, rm, pv, ada juga rh dan co. Di mana di sini terlihat bahwasanya top count rl itu lebih banyak ketimbang top count rm, fv, rh dan co di scheme variabel ms zoning. Mungkin itu saja sebaran data. Di sini menggunakan bar plot dan juga histogram. Selanjutnya yaitu memeriksa korelasi peubah. Korelasi peubah akan disampaikan oleh Tria Yunani. Kepada Tria Yunani dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang memeriksa korelasi data peubah. Nah, apa sih memeriksa data peubah itu? Nah, memeriksa data peubah adalah proses untuk menentukan sejauh mana dua atau lebih variabel saling terkait dalam sebuah dataset. Nah, dalam memeriksa korelasi antara dua variabel penting dalam analisis data karena membantu kita memahami hubungan antar variabel yang berpotensi mempengaruhi fenomena yang kita amati. Nah, di sini kita bisa lihat pada kode pertama yaitu menentukan plot scatter plot. Nah, kode tersebut berfungsi untuk menghasilkan scatter plot. Nah, dari scatter plot tersebut kita bisa melihat perbandingan antara beberapa variabel. Yang pertama itu ada data plot underscore scatter plot dalam kurung data, lalu data set kita. Nah,
Lalu dilanjutkan dengan intinya dari kode tersebut kita akan menghasilkan sebuah scatter plot dari data frame yang kita miliki. Nah, lalu kita bisa lihat di layar itu ada beberapa scatter plot yang sudah ada. Nah, di situ bisa dilihat bahwa cell friends itu berpengaruh terhadap banyaknya variabel-variabel yang ada. Jadi harga jual itu dipengaruhi oleh beberapa variabel. Lalu lanjut ke selanjutnya yaitu nah, dari kode tersebut yaitu core_mat lebih dari core, boleh ditandain Dev yang pertama. Nah, kode tersebut itu melakukan beberapa langkah untuk menghasilkan matriks kolerasi yang mengikuti metode kolerasi yang sudah ditentukan. Di situ kita menggunakan kolerasi Superman, mengubah sel-sel di atas diagonal menjadi NA, dan kemudian menyusun data frame dari matriks kolerasi tersebut, lalu menyaring baris yang memiliki nilai korelasi absolut lebih besar dari 0,6. Karena di situ di kode tersebut terdapat datanya itu harus lebih dari 0,6. Nah, dan data itu tersusun berdasarkan nilai kolerasi secara menurun. Pada baris pertama, kode tersebut itu menghasilkan matriks kolerasi yang menggunakan fungsi core dari paket touch. Fungsinya menerima argumen. Lalu pada baris kedua, yaitu core_mat, yang kurang dari NA. Itu berarti baris ini mengubah semua nilai di atas diagonal matriks menjadi NA, dan seterusnya. Jadi intinya dari kode tersebut menghasilkan data frame yang berisi pasangan variabel dengan kolerasi absolut lebih besar dari 0,6. Nah, disusun berdasarkan nilai kolerasi secara menurun, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu kita bisa lihat ada dua variabel, yaitu variabel pertama, lalu variabel kedua, dan nilai kolerasinya. Lalu lanjut. Selanjutnya yaitu core_df persen lebih dari persen filter. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kode tersebut melakukan penyaringan lagi yang sebelumnya kode kita itu harus kurang dari 0,6. Di sini kita harus membuat lebih dari sama dengan 0,6. Jadi data-data yang sudah kita dapatkan tadi kita saring lagi untuk menghasilkan nilai yang ingin kita cari, yaitu kurang dari atau sama dengan 0,6. Untuk penjelasan kodenya, fungsi core_df itu mengacu pada data frame. Terus filter di sini adalah fungsi untuk menyaring baris-baris yang sudah kita miliki tadi atau data-data yang sudah kita lakukan tadi, kita saring lagi untuk menghasilkan data yang kita inginkan. Jadi keseluruhan dari kode tersebut akan menghasilkan data frame yang berisi pasangan variabel dengan kolerasi absolut kurang dari atau sama dengan 0,6. Boleh turun ke bawah, Dev. Nah, di situ kita bisa lihat beberapa data yang sudah ada dari hasil penyaringan kita. Lalu untuk selanjutnya yaitu box plot. Nah, untuk kode box plot ini yaitu untuk mencari box plot dari data yang sudah kita dapatkan tadi, kita rubah menjadi bentuk. Kita bisa lihat lagi kode yang di layar, yaitu tentang cut
chat_var_names. Nah, kode tersebut berfungsi untuk memilih nama-nama variabel dari kategorial faktor dari dataset yang kita miliki bersama dengan variabel sell price atau harga jual. Nah, sales dalam kode tersebut itu terdapat kode select dalam kurung where is vector atau select friends. Ini menggunakan fungsi select untuk memilih kolom-kolom dari dataset. Nah, digunakan untuk memilih hanya variabel-variabel yang merupakan faktor variabel kategorial. Kemudian setelah seleksi kolom dilakukan, kita menggunakan names untuk mendapatkan nama-nama variabel yang dipilih. Nah, lalu ada cat_var_names atau variabel cat_var_names yang pertama, itu akan menyimpan nama-nama variabel kategorial bersama dengan cell friends. Jadi, keseluruhan kode tersebut bertujuan untuk menentukan nama-nama variabel kategorial dan cell friends dari dataset yang kita miliki dan menyimpannya ke dalam variabel cat_var_names. Oke, lanjut. Nah, itu adalah outputnya dari kode yang kita lakukan tadi. Lanjut, yaitu kode tersebut yaitu plot_boxplot. Ini kode untuk membuat data kita tadi merubah menjadi bentuk boxplot. Itu bisa dilihat ya teman-teman, kalau untuk kodenya itu seperti biasa untuk membuat boxplot. Nah, kita bisa melihat outputnya. Di situ terdapat banyak sekali boxplot yang sudah ada hasil dari kode yang sudah kita buat. Nah, lanjut. Nah, kita bisa lihat salah satu contoh dari boxplot yang kita miliki, yaitu harga jalan itu berpengaruh dalam penjualan harga rumah. Jadi kita bisa lihat bahwa jalan yang beraspal itu jauh lebih mahal harganya dibandingkan jalan yang belum diaspal. Nah, mungkin ini salah satu contohnya. Mungkin teman-teman bisa lihat lah, banyak sekali contoh-contoh dari boxplot yang ada. Jadi mungkin sekian dari saya untuk penerapan memeriksa kolerasi peubah ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.